Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran panjang. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengetahui KI, KD dan tujuannya terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, KI dalam pembelajaran kali ini adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di sekolah dan tempat bermain. Sedangkan KD pada pembelajaran kali ini adalah KD 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu, yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuannya adalah siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit dua satuan baku dengan tepat. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui KI, KD, dan tujuan pada pembelajaran kali ini, marilah kita memasuki materi tentang pengukuran panjang. Nah, pertama-tama Ibu ingin tahu dulu apakah kalian tahu apa pengukuran itu? Ya, pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui bahwa pengukuran adalah penentuan besaran terhadap suatu standar atau satuan ukur. Karena sekarang kita mempelajari tentang panjang benda, maka kita akan mempelajari tentang alat ukur panjang. Alat ukur itu ada dua macam, yaitu alat ukur tidak baku atau non baku, dan yang kedua ada alat ukur baku. Alat ukur tidak baku itu adalah alat ukur yang digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Contohnya, kita mengukur menggunakan jengkal tangan, depa, atau dengan menggunakan langkah kaki. Sedangkan alat ukur baku itu alat ukur yang satuannya digunakan secara internasional. Contohnya ada sentimeter, meter, kilometer, milimeter, dan lainnya. Dan untuk alat ukur baku, kita bisa menggunakan penggaris, meteran pita, meteran saku, dan meteran roll. Alat ukur yang pertama ada penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Contohnya seperti pensil, penghapus, buku tulis, dan masih banyak lainnya. Biasanya penggaris ini digunakan ketika kalian melakukan pembelajaran. Untuk alat ukur yang kedua yaitu ada meteran pita. Kalian pasti sudah pernah kan ke tukang jahit untuk membuat baju? Nah, kalian bisa lihat bahwa meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan untuk mengukur lingkar pinggang dan kepala. Untuk alat ukur yang ketiga yaitu ada meteran saku. Meteran saku biasanya digunakan untuk mengukur panjang atau lebar kayu atau meja. Meteran saku sering digunakan oleh tukang bangunan. Alat ukur yang terakhir yaitu ada meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur panjang halaman, panjang ruang kelas, panjang lapangan, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih ada alat ukur lainnya, tapi untuk keempat alat ukur ini adalah alat ukur yang sering kita temui di lingkungan kita.
Nah, setelah kalian mengetahui 4 alat ukur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan alat ukur tersebut. Cara menggunakannya hampir sama, yaitu dengan meletakkan salah satu ujung benda tepat di angka 0 pada alat ukur, sedangkan ujung lainnya diukur panjangnya dengan melihat skala yang tertera. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar pada layar. Di sana kalian bisa lihat ada gambar penggaris dan gambar penghapus. Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa salah satu ujung penghapus diletakkan pada angka 0 dan ujung lainnya berada di angka 3. Nah, karena ujung penghapus lainnya ada di angka 3, maka dapat disimpulkan bahwa panjang penghapus pada gambar di atas adalah 3 cm. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti apa itu alat ukur dan cara menggunakannya? Kalau sudah, coba kalian kerjakan contoh soal berikut ini. Kerjakanlah latihan soal di bawah ini dengan menuliskan panjang masing-masing benda. Tuliskan jawabanmu pada buku tugasmu. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai materi pengukuran panjang benda dan cara menggunakannya. Semoga dengan mempelajari materi ini, kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.